Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, karunia yang tak amat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, mengingatnya, serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya dan para sahabatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat ini mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagaimana tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat terminal, kita transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya beberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Padahal kita sangat perlu untuk menyimbangkan keduanya. Dalam hal menyimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillahu haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atina hasanatan ta'muhuma wa khaliqin nasa biqulqin hasan. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Coba kita ingat nikmat Allah yang tak terhingga. Setiap saat darah mengalir dalam tubuh kita, tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati, tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih pada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara pada Allah
yang senantiasa memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya, kita sering kali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sini dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Sedangkan dengan mengingat kematian akan mendorong seseorang untuk mempersiapkan bekal kematian, menghindari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada maksiatan, dan mendorong untuk berperilaku takwa. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum mati? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rajin, yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis riwayat Rasulullah SAW, artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalimati la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khatimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyin fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Akhirnya semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.